remaja. Kita kembali lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Kak Jernih, siap nggak untuk kita ibadah hari ini? Siap dong. Oke, tapi Kak Jernih, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita tonton sama-sama video adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Oh iya ada ya Kak ya? Ada dong. Masih ada ya? Masih dong Kak. Oke lah Yuk kalau kita begitu. tonton sama-sama. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Luisa Angelia Silalagi dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amin. Terima kasih. Hai teman-teman, minggu ini Abang Aulia akan membilang ayat hafalan. Hari ini dimulai dari Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Bye-bye. Amsal 26 ayat 6. Siapa mengirim pesan dan perantaraan orang bebal patahkan kakinya sendiri dan minum kecelakaan. Minggu semuanya, nama saya Cerilin dan ini Dina. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Nama saya Rasya Alicia Panca dari kelas Joshua. Harapan kita minggu ini diambil dari Amsal 26 ayat yang ke-6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Gilbert dari kelas dasar. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 26 ayat 6. Isinya adalah siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Firenze dari kelas David. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari minggu ini yang diambil dari Amsal 26 ayat 6. Yang isinya adalah siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Saya Galia Skapane dari kelas Ken Hapuk. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Amsal 26 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hai teman-teman, nama saya Harasa Angela Sriga dari kelas Joshua. Ayat yang kita diambil dari Amsal 26 ayat 6. Siapa yang mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Salam, selamat hari Minggu dan jaga kesehatan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan.
Dadah teman-teman. Halo, selamat hari Minggu. Hafalan minggu ini ambil dari Amsal 26 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, menyalahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Dadah, selamat hari Minggu dan selamat Gimana videonya Kak? Luar biasa loh Kak Taruli. Keren kan? Ih, keren-keren kali. Oke, kalau gitu adik-adik dan abang-abang remaja, kami akan menunggu video ayat hafalannya untuk minggu depan. Yang lebih Luar biasa lagi. iya, sip. Kami akan menunggunya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi, Bapakku datang. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang tulus. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Shalom, anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beribadah, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat apapun kalau tidak Tuhan bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami supaya kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami senantiasa berserta dengan Tuhan melalui firman-Mu.
oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bobo? Kamu lagi ngapain itu, Bobo? Sedang main Mobile Legend. Seru. Bobo, PR-nya sudah selesai belum? Nanti aja. Lagi seru. Bobo, kerjakan dulu PR-nya. Setelah itu baru main game. Aku lagi main. Kok diganggu sih? Bukan mengganggu, Bobo. Kak Ivo lagi mengingatkan. Tidak. Bobo, nggak boleh begitu. Kerjakan dulu PR-nya supaya Bobo jadi anak pintar.
Bobo, kalau dinasehatin, dengarkan dengan baik supaya Bobo menjadi anak yang lebih baik. Maaf ya, Kak. Maaf ya. Bobo menyesal. Bobo menyesal marah-marah. Maaf ya, Kak. Ya sudah, Bobo, tidak apa-apa. Sekarang ayo kerjakan PR-nya dulu. Kerjakan dengan sebaik-baiknya dan segera kirim sama ibu guru lewat Google Classroom. Oke, Bobo? Iya, Kak. Terima kasih. Halo adik-adik semua. Apa kabar kalian adik-adik? Selamat hari Minggu. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Siapa di antara adik-adik yang pernah seperti si Bobo tadi? Kalau nasihatin, tidak mau dengar. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar pentingnya mendengarkan nasihat supaya adik-adik menjadi anak yang lebih baik. Jadi tema ibadah kita hari ini adalah lebih baik. Nah sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Ivo akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sangat bersuka cita untuk hari ini, hari Minggu yang indah. Hari Minggu di mana kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah pagi ini. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik semua, mari kita belajar dari pemimpin bangsa Israel yang luar biasa, namanya Musa. Dia mendapat nasihat dari mertuanya Yitro, sehingga Musa ketika menjalankan tugasnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ayo adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ayo kita baca bersama-sama ya. Ayo buka Alkitabnya adik-adik. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayat. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal ini kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu.
menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka itu mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, ceritanya begini. Suatu hari, mertua Musa bernama Yitro datang berkunjung ke tempat Musa. Dan mertuanya melihat bagaimana kesibukan dan keletihan Musa dalam memimpin bangsa Israel yang besar jumlahnya. Sekaligus Musa juga menghakimi perkara-perkara yang ada. Jadi semua perkara yang ada di bangsa itu dibawa kepada Musa. Dia melakukannya seorang diri saja adik-adik, sehingga Musa menjadi letih dan sangat capek. Hal inilah yang menjadi alasan Yitro mertuanya memberi nasihat kepada Musa supaya Musa tidak melakukannya seorang diri. Musa sebaiknya berbagi tugas agar pekerjaannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih ringan. Adapun nasihat yang diucapkan Yitro adalah supaya Musa mengangkat pemimpin-pemimpin setiap kelompok. Jadi ada kelompok 1000 orang, kelompok 100 orang, kelompok 50 orang, dan 10 orang. Masing-masing diambillah satu pemimpinnya. Nah adik-adik, setiap pemimpin yang diangkat mengadili perkara-perkara yang kecil yang mampu mereka tangani dalam kelompoknya. Sementara apabila pemimpin yang terkecil tidak hingga terbesar nggak mampu menanganinya, maka perkara yang sulit mereka tangani itu mereka serahkan kepada Musa. Apa yang dikatakan Yitro akan memudahkan Musa dalam memimpin bangsa Israel karena sudah banyak orang yang bisa membantu Musa dalam menyelesaikan perkara-perkara bangsa tersebut. Begitu juga dengan bangsa Israel, akan banyak masalah yang bisa diselesaikan setiap hari sehingga bangsa Israel pun tidak perlu antri berjam-jam untuk menunggu Musa mengadili satu persatu perkara yang ada di bangsa Israel. Nah adik-adik, nasihat Yitro ini pun didengarkan Musa dan dia melakukan semua yang dikatakan oleh mertuanya tadi. Sebelumnya Musa kerja sendirian, dia sibuk, dia letih. Tapi sesudah dia mendengarkan nasihat Yitro, Musa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Karena apa adik-adik? Betul sekali, karena sudah banyak orang yang membantu Musa. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan sebuah nasihat adalah supaya adik-adik itu menjadi lebih baik. Jadi adik-adik, nasihat itu adalah sebuah bukti bahwa adik-adik dicintai dan adik-adik disayangi. Oleh sebab itu, terimalah nasihat dengan hati yang lembut. Jadilah anak-anak yang lebih baik. Jadilah anak-anak sekolah yang lebih baik. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang lebih baik. Jadilah anak-anak yang lebih baik dalam segala hal. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa Kak Ivo sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Tetaplah rajin beribadah, walaupun kita untuk sementara ini kita beribadah online, tapi teruslah adik-adik rajin beribadah supaya kamu terus bertumbuh menjadi anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dikasih papa mama, dikasih oleh orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, kami sudah belajar bagaimana Musa menjadi orang yang lebih baik, menjadi bekerja dengan lebih baik setelah dia mendengarkan nasihat Yitro ya Tuhan. Tuhan, kami juga anak-anak-Mu ya Tuhan, seringkali kurang mendengarkan nasihat papa mama, nasihat guru, maupun nasihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau bersungguh-sungguh mendengarkan setiap nasihat supaya kami bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke,
kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu ini. Oke, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 16. Oke, kakak ulangi ya. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Tunggu kak. Kakak yang buat gerakan, kakak yang ngucap ya. Oke Kak Taruli. Oke. Ayatnya adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Sekali lagi ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke. Kakak tunggu ya videonya dikirimkan. Terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dan kita akan bernyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang semangat di rumah. Sambil buat gerakannya ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi yang lebih semangat. Ya, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami masih bisa merasakan kasih setiamu kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkaulah yang menjadi pelindung kami, menjadi kekuatan kami untuk menghadapi apa yang terjadi saat ini. Kami menghadapi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberi kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami agar kami tidak terkena oleh wabah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami, menjaga orang tua kami, melindungi dan memberi kekuatan serta kesehatan serta murah rezeki Tuhan. Agar kiranya mereka dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami Tuhan di dalam sekolah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kepintaran Tuhan, memberikan kami juga kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga semua yang menjadi pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga adalah manusia yang berdosa. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat dengan sengaja pun maupun tidak sengaja Tuhan, agar berkat-berkat-Mu tidak terhalang oleh dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.